Saya punya prinsip, orang yang punya salah kepada saya, akan saya doakan semoga Allah mengampuninya. Namun, ketika saya punya salah, saya berdoa, ya Allah, ampunilah saya. Kita tidak tahu urusan manusia dengan Allah. Manusia punya rahasianya masing-masing dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita adalah kebaikan, walau dalam pandangan kita itu adalah keburukan. Jangan pernah sungkan untuk menerima masukan orang dan meminta maaf. Tidak ada satupun kata keluar kecuali Allah izinkan, kita harus belajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali saya ditimpa musibah, saya selalu mengucapkan, Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemuliaan akhlak seseorang diuji bukan di saat santai, tapi kemuliaan diuji saat tertimpa musibah. Insya Allah semua kejadian ada hikmah. Saya percaya dan yakin, tak ada yang buruk dari Allah. Mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Tidak cukup kita hanya berbicara dan retorika dalam mengungkapkan cinta, tapi wujudkanlah dalam perilaku. Kaca yang pecah, suaranya akan langsung hilang dan meninggalkan serpihan kaca yang melukai siapa yang menyentuhnya. Begitu juga perkataan yang melukai hati akan cepat hilang suaranya, tetapi hatinya terluka untuk waktu yang lama. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, semua dituntun atas izin Allah. Hati akan mati tanpa Al-Quran. Hati akan keras jika tidak diobati dengan Al-Quran. Hati juga tidak akan bahagia kecuali dengan Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sahabatmu yang selalu menemani. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jangan memberitahu siapapun tentang maksiatmu karena dua sebab. Pertama, karena maksiat bukan untuk dibanggakan. Kedua, karena manusia tidak akan melupakan keburukanmu, walaupun kau telah bertobat. Kemuliaan akhlak adalah inti daripada agama. Jika seorang hamba tahu bagaimana Allah mengatur seluruh hidupnya, maka pasti dia akan tahu bahwa Allah lebih mencinta dia daripada kedua orang tuanya, maka otomatis hati pun akan condong untuk selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu merasa sangat nyaman, aman, dan tanpa rasa takut di kediamanmu, apalagi yang kamu harapkan selain hal itu, atau kamu ingin mengambil lautan yang penuh dengan harta, ucapkanlah, puji dan syukur kepada Allah atas kebahagiaan yang kamu miliki. Kalau membiarkan nafsu kita begitu saja, nafsu lebih cenderung ke sifat pemalas dan sifat tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nafsu mengajak kita kepada keburukan. Manakala hati bersih, maka baiklah akhlak seseorang. Kebutuhan manusia terhadap hidayah melebihi kebutuhan makan dan minum. Jadikan kata bersyukur itu sebagai tanda sapa kamu kepada Allah setiap harinya, karena hal baik tidak datang setiap waktu dalam hidupmu. Tetapi Allah selalu ada di hidupmu setiap hari.